Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu, dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara di ibadah online seluruh sidang jemaat GBI Kristus Gembala di Kota Malang. Saya berharap kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh staf penggembalaan yang sudah memberikan kembali kepercayaan kepada saya untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba percaya bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Lindungilah kami, kuatkanlah iman kami Tuhan, di saat kami menjalani hari-hari kami dalam keadaan kondisi yang masih di dalam masa pandemi ini. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, sehingga pertolongan dan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya berikan judul di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, betapa pentingnya saya dengan saudara ada di dalam anugerah Tuhan. Mengapa? Karena saat-saat ini hanya karena anugerah Tuhanlah saya dengan Bapak Ibu masih tetap ada, masih tetap bisa menikmati hari-hari di dalam kondisi yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, anugerah Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita agar di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini kita tetap melihat hal-hal yang baik. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Bapak Ibu, Mazmur pasal yang kelima itu merupakan satu ungkapan hati Raja Daud di dalam doanya. Dan ketika Raja Daud berdoa, dia mengungkapkan setiap kata-kata untuk menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Ternyata kalimat demi kalimat yang diungkapkan itu mengandung sesuatu hikmat yang luar biasa. Sehingga ayat ini muncul, perkataan Raja Daud ini benar-benar Tuhan meng-ACC untuk dijadikan pegangan hidup bagi orang percaya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, maka di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 ada beberapa kata ya, saya pakai Alkitab gadget ya. Jadi Bapak Ibu biasanya ayatnya agak sedikit berbeda dengan Alkitab buku. Maksud saya perbedaannya itu di bilangannya. Jadi kalau sepertinya mungkin di gadget Mazmur pasal 5 ayat 11, kemungkinan besar di Alkitab buku saudara Mazmur pasal 5 ayat 12 ya, tetapi kalimatnya tetap sama. Jadi di sini dikatakan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Nah, bagaimana saya dengan saudara bisa ada di dalam anugerah Tuhan yang besar? Jadi Bapak Ibu, yang pertama saya melihat ada kata berlindung. Supaya saya dengan Bapak Ibu benar-benar ada di dalam anugerah Tuhan. Dan kita masih tetap bisa melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Maka firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita berlindung di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau seandainya ada satu kalimat berkata supaya kita berlindung, kata
Kata berlindung itu menunjukkan situasi kondisi di lingkungan kita ini tidak terlalu baik, tidak terlalu aman. Sehingga kita diwajibkan untuk berlindung. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kalimat berkata berlindunglah di dalam Tuhan, itu artinya berarti kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak baik. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Jelas sekali di ayat 11 Mazmur pasal 5 dikatakan demikian. Tetapi orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Wow, ini sesuatu janji yang luar biasa. Jadi artinya Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, kalau saya dengan saudara berlindung kepada Tuhan, maka akan tetap ada hal yang baik. Sebab di sini dikatakan orang-orang yang berlindung tetap bersukacita. Artinya bahwa kehidupannya akan mengalami sesuatu yang baik. Kalau tidak baik, tidak mungkin ya orang itu bisa bersukacita. Kenapa orang bersukacita? Karena dia melihat hal yang baik, dia merasakan sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama supaya saya dengan Bapak Ibu ada di dalam anugerah Tuhan yang besar, sehingga perjalanan hidup saya dengan saudara hari-hari ini tetap ada di dalam penyertaannya Tuhan. Maka mari kita berlindung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata berlindung ini juga punya pengertian. Kalau sepertinya kita berkata saya berlindung, artinya saya dengan Bapak Ibu harus mendekat kepada area di mana kita katakan itu tempat berlindung kita. Kalau sepertinya kita berkata kita berlindung kepada Tuhan, maka otomatis artinya adalah saya dengan Bapak Ibu harus dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama ini mengajar kepada kita supaya kita menerima anugerah Tuhan yang besar. Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena pada saat kita berlindung kepada Tuhan, meskipun kondisi dalam keadaan yang sulit, saya dengan Bapak Ibu masih tetap bisa melihat hal yang baik. Dan artinya kata berlindung berarti saya dengan Bapak Ibu harus dekat kepada Tuhan. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat, kembali saya akan bacakan di ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Hal yang kedua, bagaimana supaya saya dengan Bapak Ibu ada di dalam anugerah Tuhan? Maka saya dengan saudara harus mengasihi Tuhan. Menurut ayat yang kita baca di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 11, maka Bapak Ibu dikatakan dengan jelas siapa mereka yang akan bersukacita, siapa mereka yang akan betul-betul menikmati hari-hari yang baik adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang ada di dalam anugerah Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, bicara mengasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kalimat ini dengan baik. Karena ternyata kata kasih Bapak Ibu di dunia ini ada sedikit permasalahan. Karena saya sempat mendengar, oh ternyata ada kasih yang sejati tetapi ada juga kasih yang tidak benar. Kasih yang tidak tulus. Nah yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati kita. Tentunya Bapak Ibu ini perlu kita pelajari. Supaya saya dengan Bapak Ibu memahami dengan baik arti pengertian dari kasih yang sejati. Saya akan gambarkan kepada saudara seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Pada satu saat saya sempat memperhatikan ada seseorang yang mengungkapkan, saudara ya, sebuah perasaannya bahwa dia akan menikah dan dia ingin dinikahi oleh seorang pria. Tetapi ketika saya menyelidiki dan saya karena itu dalam waktu yang cukup panjang dan dia juga orang yang betul-betul saya kenal sehingga saya bisa memperhatikan kehidupannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata wanita ini mau dinikahi oleh pria tersebut karena pria ini memiliki hal-hal yang dibutuhkan oleh wanita ini. Ya.
Wanita ini mau dinikahi oleh pria ini karena dia melihat ada sesuatu yang dia cari. Tetapi sangat disayangkan, ternyata wanita ini tidak mencintai pribadi dari pria ini. Dia hanya mencintai apa yang dimiliki oleh pria ini. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup rumah tangganya tidak bertahan lama. Ketika si pria ini sudah tidak bisa mencukupkan, bahkan si pria ini sudah tidak bisa memenuhi lagi apa yang diinginkan oleh istrinya, maka satu saat saya mendengar berita istrinya meninggalkan suaminya. Bapak Ibu, waktu salah satu yang mengenal wanita ini berbicara kepada saya, ya, dan menyampaikan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saya cukup kaget ketika wanita ini bicara kepada temannya dan mengatakan bahwa suamiku sudah tidak berfungsi lagi. Suamiku sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang aku inginkan. Ya sudah, kalau sudah tidak berfungsi lagi, ngapain kita hidup sama-sama? Wow. Bapak Ibu, cukup kaget saya mendengarnya. Tetapi ternyata hal ini juga pernah saya dengar dari berbagai para pemimpin gereja. Bagaimana beliau-beliau menyatakan keprihatinannya terhadap beberapa rumah tangga jemaat yang dilayaninya. Ada banyak perceraian, ada banyak perpisahan. Hanya karena si pasangan hidup merasa pasangannya sudah tidak lagi bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta yang seperti ini, kasih yang seperti ini adalah kasih yang tidak tulus. Bayangkan kalau saya terapkan sikap seperti ini kepada hubungan kita dengan Tuhan. Maka begitu banyak gereja Tuhan mau setia, mau melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kondisinya semuanya dalam keadaan yang nyaman. Dia berkata, oh saya masih mau melayani Tuhan. Kalau mungkin dia dihormati, dia dihargai, atau ada seseorang yang masih setia melayani Tuhan. Karena mungkin dia memiliki segala fasilitas yang baik. Dan mungkin dari pelayanannya itu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dalam hidupnya. Tapi ketika dia sedang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, lalu terjadilah peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat apa yang dia sukai menjadi hilang. Atau mungkin dia harus berkorban. Bapak Ibu, berapa banyak gereja Tuhan sudah tidak lagi setia kepada Tuhan hanya karena dia berhadapan dengan situasi yang tidak membuat dia nyaman secara fisik, secara jasmani. Dan ini sangat disayangkan. Kalau kita mengasihi Tuhan hanya karena kita melihat ada hal-hal yang baik, hal-hal yang kita inginkan, lalu dipenuhkan oleh Tuhan, baru kita belajar mengasihi dan setia kepada Tuhan, maka kasih ini tidak akan langgeng Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencintai Tuhan secara pribadi, kita betul-betul mengasihi Tuhan karena pribadinya Tuhan. Saya percaya meskipun situasi kita, kondisi kita mungkin tidak nyaman secara jasmani sekalipun. Mungkin kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin itu membutuhkan pengorbanan. Atau mungkin kita bisa saja berhadapan dengan aniaya dan segala macam yang bisa membuat saya dengan Bapak Ibu mungkin tidak nyaman. Tapi saya mau bicara kepada Bapak Ibu, saya yakin sekali kalau saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi pribadinya Tuhan, maka kita akan tetap setia meskipun mungkin kondisi secara fisik tidak terlalu nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Karena itulah perintah Tuhan. Ya, jangan kita mengasihi Tuhan pada waktu mungkin kita melihat semuanya serba ada, semuanya serba enak, semuanya bisa dicukupkan, baru kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, lebih parah lagi saudara kalau ada orang yang bilang, oh saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau dari pelayanannya itu menghasilkan keuntungan yang besar. Itu bukan cinta yang sejati, itu bukan kasih yang tulus. Dan saya percaya sekali,
Ketika saya dengan Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka perhatikan ayatnya dengan begitu jelas. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika saya dengan Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan tulus, percayalah saudara, maka hal yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita harus melalui sebuah proses, sebuah ujian hidup. Tapi kalau saya dengan saudara belajar setia, kita akan melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saya dengan saudara. Jadi hal yang kedua, supaya saya dengan saudara ada dalam anugerah Tuhan, Tuhan mau saya dengan Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Hal yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita ada dalam anugerah Tuhan, sehingga perlindungan dan penyertaan Tuhan itu nyata bagi saya dengan saudara. Maka perhatikan ayat yang ke-12, dikatakan demikian, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Jadi hal yang terakhir, hal yang ketiga, kalau saya dengan saudara sungguh-sungguh mau ada di dalam anugerah Tuhan, mari hidup dalam kebenaran. Belajarlah hidup benar. Bapak Ibu, kita bisa dinilai benar itu bukan dari prediksi manusia. Jadi bukan dari penilaian manusia. Saya dengan saudara bisa dikatakan benar itu harus diawali dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, maka percayalah kita pun akan benar di hadapan dunia ini. Bapak Ibu, karena penilai yang adil, penilai yang benar adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan melihat kehidupan kita bukan hanya dari luar. Tuhan tidak bisa disogok, Tuhan tidak bisa diajak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan penilaian Tuhan itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau saya dengan saudara ingin dinilai benar, harus Tuhan yang menilainya. Karena kalau Tuhan yang menilai, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini supaya kita mengerti bagaimana kita menilai saya ini benar atau salah, maka standar penilaian kebenaran kita adalah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam langkah yang ketiga ini mengajar kepada kita. Kalau Tuhan katakan berbahagialah orang yang benar, artinya apa? Mereka yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena penilaian kebenaran saya dengan saudara adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada sumber yang lain. Kita bisa menilai apakah ini benar atau salah, itu dari firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah pegangan hidup kita, firman Tuhan adalah suluh di dalam perjalanan hidup kita. Dan firman itulah yang akan menjadi hakim atas kehidupan manusia menurut Alkitab di tahta kerajaan Allah. Jadi semua kita akan dinilai seturut dengan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Sebab itu kenapa Alkitab begitu jelas mengatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan selamat. Tetapi dengan begitu jelas dikatakan bahwa mereka yang selamat adalah mereka yang menjadi pelaku firman, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian saya dengan Bapak Ibu bisa memahami bahwa firman itu adalah satu standar kehidupan saya dengan saudara untuk dinilai benar di mata Tuhan. Bapak Ibu, mari tetap setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ya, setialah membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan jadilah pelaku firman. Saya percaya waktu saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, maka hidup saya dengan saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya sekali Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, kita akan melihat hal-hal yang baik. Sebab itu hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita ada di dalam anugerahnya Tuhan. Mari Bapak Ibu dekatlah kepada Tuhan. Berlindunglah di dalam naungan Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita untuk kita memiliki satu sikap kasih yang tulus kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan tulus sehingga saya dengan saudara bisa benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Saya percaya hari ini Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya yakin sekali bahwa firman akan mendidik kita untuk kita menjadi orang-orang yang berhikmat, penuh kebijaksanaan. Sehingga kita melihat hari-hari kita di tengah kondisi yang sulit, kita tetap bisa melihat hal yang baik. Doa saya, semua kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya rindu bersama-sama kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan pada waktu kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pun akan sungguh-sungguh dengan kami. Tuhan, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, supaya kami ini benar-benar Tuhan dapat hidup melekat kepada Engkau, dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berikan kepada kami kekuatan, Roh Kudus pegang tangan kami, supaya kami bisa melakukan segala yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf yang ada. Tuhan menolong kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di hari-hari yang akan datang. Doa saya menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, shalom. Acara online ini sudah selesai. Mari kita sama-sama terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Angkat tanganmu, saudaraku. Saudaraku yang ada di Malang, saudaraku yang ada di Lawang, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Jadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Yang dikerjakan engkau selalu Tuhan yang akan membuat kau berhasil. Wajah Bapak menyinari engkau. Wajah Bapak memberkati engkau. Semua yang dikerjakan saudaraku, semuanya Tuhan yang membuatnya engkau selalu berhasil. Dan diberkati Tuhan rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Jadikan seperti yang engkau inginkan, seperti yang engkau inginkan di dalam doamu. Tuhan pasti menjawab doa-doamu yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati. Haleluya. Amin.